Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatul Rizki dengan NIM 23010201112. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari microcontroller dan watchdog dan konsep-konsep lainnya serta implementasi Arduino-nya juga. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, itu fungsi RAM pada microcontroller. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan variabel dan data sementara saat program berjalan. Nah, kita bisa ambil konsep dari kayak kalau kita pakai handphone, kita pakai laptop, itu kan untuk menjalani sistem operasi yang contohnya Android atau Windows, itu kita membutuhkan RAM untuk menjalankan itu semua. Yang kepanjangannya itu kan random access memory, itu penyimpanan sementara untuk program yang kita gunakan gitu. Nah, untuk jangka panjangnya kalau di komputer kita bisa pakai hard disk atau SSD. Nah, itu hanya penjelasan singkat tentang fungsinya. Nah, next kita ke implementasi Arduino-nya. Nah, RAM ini digunakan saat Arduino menyimpan nilai sensor, status logika, menjalankan fungsi perulangan. Efisiensi penggunaan RAM sangat penting dalam proyek berbasis data real time seperti kayak logger suhu dan sebagainya. Next, ada yang kedua, itu fungsi CPU pada microcontroller. Nah, fungsinya ini untuk mengeksekusi semua perintah program, membaca input dan memberikan output. Nah, jadi kita kalau membuat perintah atau memberikan input, nah nanti dia bisa mengeluarkan outputnya juga. Nah, begitu. Nah, dalam implementasi Arduino-nya, CPU Arduino ini mengolah input dari sensor dan menjalankan perintah untuk mengatur perangkat seperti LED, motor, dan layar LCD secara real time. Next, ini fungsi watchdog timer. Nah, ini untuk mengatur ulang sistem ketika program itu tidak merespon dalam waktu tertentu. Nah, ini lebih kayak sistem keamanannya gitu. Jadi dia mengatur ulang kalau misalnya nggak ada respons atau kayak error, itu kan menyebabkan not responding gitu. Nah, dalam waktu tertentu dia akan mengatur ulang sistem jika program tidak merespon. Next, implementasi Arduino-nya itu dalam sistem penting seperti deteksi gas yang berbahaya atau sistem irigasi otomatis. Watchdog ini menjaga agar Arduino tidak macet. Nah, jadi atau enggak dia mencegah atau lebih kayak menjaga sih agar tidak macet atau berhenti tanpa sebab. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak respon, dia langsung mengatur ulang lagi ke mengatur ulang sistemnya. Nah, berikutnya ada fungsi ADC pada microcontroller. Nah, ini fungsinya simpel banget, untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital gitu. Itu doang. Oke. Next, implementasi Arduino-nya ini digunakan untuk membaca sensor seperti LDR atau gas yang menghasilkan tegangan variatif. Nah, itu dia mengubah menjadi nilai digital untuk diolah dalam program gitu. Kalau contoh simpelnya sih kayak ini kita bawa motor kan ada kayak indikator kecepatan. Nah, indikator kecepatannya itu kan ada yang analog, ada yang digital. Nah, itu seingat saya dan sepengetahuan saya itu dia menggunakan fungsi ADC juga gitu. Ya, konsepnya mirip lah paling tidak gitu. Berikutnya sensor ultrasonik. Ini konsep kerjanya itu dia mengukur jarak dengan gelombang ultrasonik dan menghitung waktu pantulan. Jadi dia mengirimkan gelombang nih misalnya sampai sana, nah nanti pas mantul ke sini dia hitung juga. Nah, itu cara kerja, konsep kerjanya dari sensor ultrasonik. Nah, dalam pemrograman dia ini menggunakan pin trigger dan echo untuk mengirim dan menerima sinyal suara gitu. Arduino-nya menghitung waktu dan mengubahnya ke satuan jarak. Implementasi Arduino-nya ini dia membuat sistem parkir otomatis atau alat bantu jarak gitu bagi tunanetra atau
kita misal mau parkir juga ada sensor ultrasonik, jadi kayak misalnya itu udah dekat nanti ada suara tit 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 dan sebagainya gitu. Itu bagian dari sensor ultrasonik dan itu implementasi Arduino-nya. Terus next, sensor LDR. Sensor LDR ini bisa disingkatan ya dari kata light dependent resistor. Nah, jadi ini konsep kerjanya itu resistansi LDR berubah berdasarkan intensitas cahaya. Nah, jadi kalau misalnya LDR-nya berubah nih, itu tuh semua tuh bergantung intensitas cahaya yang ada. Nah, ini pemrogramannya ini Arduino ini membaca pin analog untuk mendapat nilai cahaya sekitar. Nah, implementasinya ini dia lebih kayak membuat lampu jalan otomatis yang otomatis menyala pada saat malam hari dan mati saat siang gitu, berdasarkan nilai ambang dari sensor LDR tersebut. Next itu sensor DHT berapa tuh? DHT 11. Nah, DHT 11 ini dia tuh untuk mengukur suhu kelembapan secara digital. Nah, di pemrogramannya dia itu menggunakan pustaka DHT untuk membaca suhu dan kelembapan dari pin digital. Nah, jadi implementasi Arduino-nya dia digunakan dalam sistem monitoring cuaca atau ruangan gitu, dengan data ditampilkan di LCD atau dikirim ke internet pakai modul IoT gitu, bisa juga. Ini kalau nggak salah saya ini bisa diterapkan kayak di sistem keamanan dalam hotel mungkin, yang kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada asap dia bisa langsung keluar air itu loh, sistem keamanan yang mencegah kebakaran. Jadi bisa ada asap, dia bisa ukur suhu nanti kelembapannya. Nah, itu juga bisa. Cuman sepertinya ya di sekarang ini orang udah nggak pakai sistem begitu. Oke, kita langsung next aja ke sensor gas. Konsep kerjanya ini, sensor gas ini mengubah konsentrasi gas menjadi tegangan listrik. Nah, jadi pemrogramannya dia membaca nilai dari pin analog kemudian dibandingkan dengan ambang batas. Nah, implementasi Arduino-nya dia digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas LPG gitu. Kayak misalnya di dapur ada gas LPG bocor. Nah, sensor ini dapat membacanya gitu, kayak mendeteksi lah lebih tepatnya. Nah, jadi jika nilai itu melebihi batas aman, sistem bisa menyalakan alarm atau mematikan kompor secara otomatis gitu. Oke, next ada servo motor. Konsep kerjanya ini dia memutar poros motor ke sudut tertentu berdasarkan sinyal PWM atau disebut PWM. Oke, next ke pemrogramannya. Arduino ini mengirimkan sinyal PWM yang menentukan sudut rotasi gitu. Nah, jadi dia kirimin sinyal PWM yang menentukan sudut rotasinya. Jadi biasanya ini digunakan kayak untuk membuka pintu atau menutup pintu secara otomatis gitu. Kayak kita bisa, kalau pernah lihat, kalau beberapa orang mungkin tahu ya, dari kita bawa kamera itu ada alatnya, itu biasa orang-orang sebut gimbal gitu atau stabilizer. Nah, itu juga bisa dia langsung ngubah arah ke belakang secara otomatis gitu. Nah, itu juga pakai sensor namanya servo motor gitu, yang fungsinya ya untuk mengatur posisi kamera, atau kita buat robot bergerakin tangannya gini-gini itu pakai sensor servo motor, karena kita mengirimkan sinyal PWM untuk menentukan sudut rotasinya bakal kemana. Nah, next LED ini lebih kayak indikator gitu loh. Jadi kayak misalnya dia menyala saat diberikan tegangan pin digital. Nah, pemrograman Arduino-nya ini dia mengatur pin high untuk menyala dan low untuk mati. Nah, jadi kalau misalnya pinnya high dia langsung nyala, low untuk mati. Nah, jadi implementasinya ini digunakan untuk indikator status sistem. Jadi untuk sebagai bagian dari sistem penerangan otomatis berdasarkan sensor cahaya, itu juga
ya kurang lebihnya begitulah, kayak dia mengatur misalnya pinnya high langsung nyala, low untuk mati. Jadi indikator sistem dia lebih tepatnya kalau LED ini. Sedangkan selanjutnya ini ada LCD. Ini LED, LCD itu agak mirip mungkin dari apa ya ejaannya, karena ya begitulah. Ini liquid crystal display. Nah ini kita udah sering gitu lihat dari HP, uh, dari TV itu kan juga display ya, terus laptop juga display. Itu konsep kerjanya menampilkan karakter pada dua baris. Nah pemrogramannya ini dia menggunakan pustaka liquid crystal untuk mengatur teks. Nah ini implementasi pada Arduino-nya. Dia menampilkan data dari sensor seperti suhu, kelembapan, atau jarak. Misalnya suhu kayak 28 derajat Celcius, terus lembabnya 65%. Nah itu tuh dia bisa langsung tulis gitu dari displaynya. Nah, dari kata LCD itu ada displaynya, kita juga udah bisa menentukan. Nah udah ada gambaran dia kayak, wah ini pasti untuk tampilan layarnya lah ibaratnya gitu. Next ada PWM motor, ini yang mirip tadi itu. Dan ini konsep kerjanya dia mengatur kecepatan motor dengan sinyal PWM. Pada pemrogramannya Arduino mengeluarkan sinyal PWM pada pin digital tertentu. Nah, implementasi Arduino-nya ini dia untuk mengatur kipas otomatis gitu. Kayak berdasarkan suhu ruangan, misalnya di dalam mobil, bisa juga di dalam mobil robot untuk mengontrol kecepatan gerak gitu. Dia tuh gimana ya cara saya menjelaskan yang lebih mudah dimengerti. Dia tuh mengatur, singkatnya dia mengatur kecepatan motor dengan sinyal PWM. Jadi semisalnya kita punya kipas otomatis, itu tuh dia menggunakan kayak sistemnya nih, bisa jadi makin kencang kalau suhu ruangannya tinggi. Jadi kipasnya juga mutarnya lebih kencang gitu loh. Motor dalam kipas itu berputar lebih kencang untuk mendinginkan suhu ruangan. Itu bisa dibuat seperti itu. Nah itu adalah konsep dari PWM motor. Oke, dengan microcontroller seperti Arduino, kita dapat dengan mudah lah mengintegrasikan berbagai sensor dan aktuator ke dalam sistem otomasi. Kayak mulai dari pengukuran suhu dan jarak, terus dan lain-lain lah. Kita juga bisa mengendalikan motor dan menampilkan datanya gitu. Arduino ini menurut saya gimana ya, adalah platform yang sangat cocok untuk pembelajaran dan eksperimen dan pengembangan teknologi yang cerdas gitu. Kayak pasti orang sekarang juga kayak lebih senang gitu dengan apa-apa yang serba otomatis. Nah ini menurut saya ini cukup mensupport untuk kedepannya membuat sesuatu yang lebih menggunakan sensor gitu. Kayak contoh misalnya kita mau bikin dispenser otomatis, dia menggunakan sensor jarak nih. Misalnya ada jarak sekitar 5 atau 3 cm dari sensor, kita taruh gelas, airnya langsung keluar. Itu bisa juga. Nah itu saya bilang itu microcontroller ini kayak sangat bagus gitu untuk kedepannya kita bikin kayak sensor-sensor lain mungkin, atau hal-hal berbau otomatis yang sangat dicintai oleh orang-orang gitu. Oke, sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.